selamat datang di channel Nekat Aku. Di video kali ini, aku akan melanjutkan alur cerita anime Spy X Family, yang dimana terlihat seperti keluarga yang sangat harmonis setelah Yor menghidangkan minumannya, dan meminum bersama sambil beristirahat dengan muka yang terpancar sangat bahagia dari Yor dan Anya. Lloyd yang melihat mereka menjadi tenang dan senang kembali. Seperti ini rasanya memiliki keluarga dan melihat senyuman istri dan anak di kala ia lelah dan membuat rasa penatnya hilang. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Skin dibuka dengan Lloyd yang mengecek kembali persiapan mereka sebelum berangkat untuk melakukan wawancara di sekolah. Mulai dari perlengkapan yang dibawa, kerapihan, dan nada bicara. Setelah semuanya dirasa oke, keluarga Forger pergi dengan siap untuk menghadiri wawancara di sekolah. Skin berpindah ke sekolah. Yor kaget dengan banyaknya calon siswa yang ada. Itu semua wajar karena ini sekolah unggulan. Dan Lloyd menanyakan ke Anya bagaimana keadaannya. Soalnya Anya tidak bisa berada di kerumunan karena kekuatan espernya yang membuat dia mendengar semua isi hati orang yang ada di kerumunan tersebut. Saat berjalan, Lloyd merasakan ada yang mengintai mereka dan menganggap itu musuh. Anya yang mendengar kata musuh jadi tegang dan Yor yang seorang assassin juga merasakan ada yang mengintai mereka. Lloyd bisa menemukan di mana saja yang mengintai mereka dari atas bangunan dan itu semua adalah guru untuk menilai calon siswa-siswinya yang berarti ujian telah dimulai saat ini juga. Lloyd mengingatkan kepada Yor dan Anya untuk tetap hati-hati karena ujian telah dimulai saat ini. Scan berpindah ke dalam gedung terlihat para guru yang sedang menilai dan langsung menggugurkan calon siswa yang tidak sesuai kriterianya. Di tengah-tengah itu, datang seorang pengawas asrama yang menanyakan bagaimana keadaannya sekarang. Ia kesal melihat keluarga yang tidak memiliki keanggunan menginjakkan kaki di Akademi Eden. Intinya, dia benci orang yang tidak memiliki keanggunan sama sekali. Lalu, ia meminta teropong untuk dapat melihat dengan jelas para murid tersebut. Saat melihat para murid, pengawas melihat keluarga Forger yang memiliki keanggunan sedikit, namun kagetnya ia melihat keluarga ini memberikan salam kepada patung kepala sekolah. Lloyd yang ahli penyamaran, ia jago dalam menciptakan citra yang baik dan ia ikut saja apa yang dilakukan Lloyd. Dan Anya yang tak tahu apa-apa menyebut kepala sekolah yang botak dengan sebutan Falcon. Master asrama sangat senang dan bangga karena keluarga Forger sangat elegan. Ia mencari tahu siapa keluarga yang tadi. Itu ialah K212 atau keluarga Forger. Anaknya bernama Anya dan lulus dengan nilai yang pas-pasan serta tulisan yang mengerikan. Lalu ibunya bukan ibu kandung. Ayahnya menikah lagi untuk memberikan sosok ibu kepada Anya. Master yang tahu ini juga jadi semakin tertarik dan ingin memastikan kebenarannya nanti. Scan berpindah keluarga Forger yang sudah sampai dan diminta ke aula 1. Lloyd tetap mengingatkan mereka untuk berhati-hati karena mereka masih diawasi. Di saat-saat seperti ini, tingkah laku menggemaskan Anya yang ingin mengupil memberi sentuhan komedi di adegan yang sedang tegang ini. Saat berjalan, ada seorang anak laki-laki yang terjebak di selokan. Ini merupakan bagian dari tes juga. Lloyd menyuruh Anya untuk meminta menyelamatkan anak tersebut agar Anya mendapatkan nilai. Master yang melihat itu mengatakan jika bajunya kotor, ia tak bisa mengikuti acara. Namun Lloyd menolong anak itu tanpa memikirkan bajunya dengan menyelupkan kakinya ke dalam selokan. Master yang melihat itu juga kecewa karena terlalu berharap dengan keluarga Forger dan menyuruh bawahannya menggagalkan mereka. Namun tidak disangka, Lloyd membawa baju salinan yang baru dan berganti baju secepat mungkin. Dan Yor mengatakan bahwa mereka sudah memperkirakan hal tersebut. Master yang mendengar itu dari kejauhan heran. Orang mana yang memperkirakan hal tersebut? Master kembali senang dan memuji keluarga Forger yang smart dan elegan. Namun Master masih penasaran dan mengatakan bahwa anak yang mendapat nilai 30 pasti orang tuanya juga bernilai 30.
dan akan menunjukkan wajah asli mereka. Tidak lama dari itu, hewan dari rumah penangkaran lepas dan menyerang para calon mahasiswa bersama keluarganya. Semua yang ada di sana lari dengan kepanikan. Lloyd heran dengan segininya untuk mengecek wajah asli dari para calon. Lloyd sembari menggendong Anya meminta Yor jangan panik dan menggunakan formasi, serta menunjukkan rasa iba terhadap binatang. Namun Master yang melihat ini juga heran kenapa sampai sejauh ini dan bertanya kepada para guru. Namun para guru menjawab bahwa ini kan Master yang minta. Baru ia sadar bahwa ini kenyataan tanpa rekayasa, dan menyuruh para guru untuk mencegah hal ini karena di bawah masih ada orang-orang penting juga jika terkena hal ini dapat membahayakan nama Eden. Di tengah kerumunan, ada satu anak yang tersandung dan dibiarkan. Lloyd dengan sigap menyelamatkan anak tersebut yang hampir terseruduk sapi. Namun karena kepanikan ini, Anya kembali kumat karena kekuatan espernya. Lloyd yang kepanikan juga memikirkan bagaimana caranya dan apa perlu ia menggunakan pistol yang ada di dalam kopernya. Di saat ia berpikir, Yor menyerahkan Anya kepada Lloyd dan Yor yang akan menghadapi para sapi-sapi yang mengamuk ini. Lalu Yor menyerang sapi ini dan menyerang titik-titik saraf yang ada pada sapi dan membuat sapi tersebut diam tak bergerak. Lloyd dan Anya kaget dengan kemampuan Yor dan juga Yor yang melihat mereka kaget juga. Jadi takut rahasianya terbongkar dan dia berbohong kalau ia belajar teknik akupuntur di kelas yoga. Lloyd yang tak mau ambil pusing tak memikirkannya atau curiga kepada Yor karena prioritasnya masih misinya. Anya yang melihat sapi yang tergeletak tahu kalau sapinya ketakutan dan menghampirinya dan mengelusnya. Dan sapi tersebut bisa bangun dan pulang dengan tenang. Master yang melihat kejadian luar biasa itu menjadi sangat terharu dan mengatakan bahwa itu merupakan puncak keanggunan dan langsung menghampiri keluarga Forger. Ia berterima kasih kepada keluarga Forger dan akan mengadakan wawancara setelah keadaan reda yang dimana mereka diizinkan pulang untuk mengganti pakaian mereka. Namun Lloyd mengatakan bahwa tak perlu khawatir karena mereka membawa baju ganti yang lain lagi. Master yang melihat ini jadi kaget bukan main, bahwa ini bukan lagi keanggunan namun malah mengerikan. Wawancara pun dimulai. Terlihat satu keluarga yang sedang melakukan wawancara, dan Lloyd yang mengawasi wawancara tersebut dengan alat penyadap suara. Dan sekarang giliran keluarga Forger untuk melakukan wawancara. Kali ini Lloyd benar-benar gugup. Padahal semasa menjalankan misinya dulu, ia tak pernah ragu ataupun gugup dari yang menyelinap ke organisasi penjahat, atau sampai menghentikan penerbangan misil di detik-detik akhir. Akhirnya mereka memulai wawancara tersebut. Dimulai dengan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana hubungan kalian sebelum menikah. Lalu Lloyd menjawab dengan jujur seperti yang terjadi di anime ini, yaitu bertemu di penjahit seperti di episode sebelumnya. Lalu Headmaster menanyakan kalau dari sudut pandang Yor bagaimana pertemuan mereka. Dan Yor menjawab dengan sangat anggun yang membuat mereka memiliki citra yang harmonis. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa Yor yang cantik mau menikah dengan duda beranak satu? Namun, Master Penginapan langsung memarahi Housemaster 2 atau Swen karena pertanyaannya yang tidak sopan. Lloyd yang sudah meneliti semua pewawancara sudah paham dengan karakteristiknya serta Lloyd tak boleh memancing kemarahan Swen. Dan wawancara terus berlangsung hingga ke pertanyaan Yor yang memasak karena Yor yang tidak bisa memasak. Lloyd yang tahu itu langsung memotong dan ia yang menjawab bahwa urusan memasak adalah urusannya. Dan Yor hanya fokus ke anaknya. Pak Swen yang melihat celah Yor yang tak bisa memasak memanfaatkan itu dengan mengatakan istri macam apa yang tidak bisa memasak, yang intinya menjatuhkan mental Yor. Namun Lloyd yang masih tenang menjawab bahwa semua orang punya kekurangan dan kelebihan, yaitu istri yang jago bersih-bersih dan lain-lain. Namun Yor yang terus dipojokkan dan memancing kemarahan Lloyd. Namun, Yor menenangkan Lloyd yang membuat ia tenang kembali dan bertanya kenapa ia kesal jika Yor diejek padahal Yor bukan istri aslinya. Pak Swen yang melihat suami ganteng, istri cantik jadi jengkel, yang dimana Pak Swen ini cuma iri doang.
Dan lanjut pertanyaan ke Anya yang dijawab dengan sangat menggemaskan. Hingga ke pertanyaan bagaimana orang tuanya dan Anya menyampaikan isi hatinya, yaitu ingin bersama keluarganya selamanya yang membuat Lloyd dan Yor tersentuh. Namun, Swan menanyakan dari ayah dan ibu, mana yang nilainya lebih besar, dan di sini kesabaran Lloyd mulai habis. Namun, Anya yang mendengar itu menangis dan mengatakan kata mama. Pak Swan yang melihat ini jadi semakin memiliki bahan untuk menghancurkan keluarga Forget dan mengatakan bahwa mama lamanya adalah yang terbaik. Yor melihat Anya menangis, mengatakan bahwa ini berlebihan dan Lloyd mengingatkan untuk tenang. Dan Pak Swan terus mengoceh yang membuat Yor jadi kesal dan mengambil ancang-ancang untuk membunuh Pak Swan saat itu juga. Namun, Lloyd duluan yang habis kesabarannya dan memukul meja hingga retak. Yang membuat para wawancara jadi ketakutan. Lalu Lloyd mengajak Anya dan Yor untuk pergi sembari mengatakan bahwa ternyata sekolah ini menginjak-injak perasaan anak-anak dan menjadi tempat yang tak pantas untuk anaknya dan mengatakan bahwa tak ada tenaga pengajar yang berkualitas di Eden. Namun, Lloyd mengatakan bahwa masih ada kemungkinan lulus walaupun itu sangat kecil. Mereka berdua yang mendengarkan itu membuat Lloyd untuk bersemangat kembali dan ia mengingat ketulusannya bahwa ia ingin bersama ayah dan ibunya selamanya. Dan Lloyd pun kembali bersemangat. Yor dan Anya pun kembali senang kembali. Lalu mereka meminum teh bersama hingga tiba-tiba foto keluarga mereka jatuh yang membuat mereka berpikir ini akan menjadi pertanda buruk. Sampai di sini dulu alur cerita anime Spy X Family yang bisa aku ceritain ke kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kedepannya lebih semangat lagi buat kontennya. Sampai jumpa di next video.